Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamil Zeki Algonyananda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk dasar dan proses komunikasi perpajakan. Pertama itu pembahasan. Di pembahasannya ini kita akan membahas tentang satu, yaitu bentuk dasar dari komunikasi perpajakan, yang dimana bentuk komunikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama komunikasi verbal, dan yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Selanjutnya materi kedua yaitu proses komunikasi perpajakan, dibagi menjadi 7 bagian: pengirim atau komunikator, pesan, media atau saluran komunikasi, penerima atau komunikan, umpan balik atau feedback, konteks, dan serta gangguan. Baik, yang pertama yaitu bentuk dasar komunikasi perpajakan. Seperti yang saya bilang tadi, bentuk komunikasi perpajakan dibagi menjadi dua. Yang pertama ya komunikasi verbal, dan yang kedua non verbal. Pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan atau informasi menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun secara tulisan. Komunikasi ini sangat penting karena memungkinkan penyampaian pesan secara langsung dan jelas. Dalam konteks komunikasi perpajakan, komunikasi verbal sangat berperan dalam memastikan wajib pajak memahami informasi terkait kewajiban pajak, prosedur, serta manfaat pajak bagi pembangunan negara. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Di sini komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan pesan tersebut. Sebaliknya, komunikasi ini menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur tubuh, kontak mata, nada suara, dan berbagai isyarat fisik. Meskipun komunikasi verbal penting, komunikasi nonverbal sering kali lebih kuat dan dapat menyampaikan perasaan atau sikap yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Selanjutnya yaitu proses komunikasi perpajakan. Proses komunikasi perpajakan itu sendiri dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu pengirim atau komunikator. Pengirim atau komunikator itu adalah pihak yang menyampaikan pesan atau informasi terkait perpajakan. Ini bisa berupa Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, petugas pajak, atau bahkan wajib pajak dalam situasi tertentu. Yang kedua yaitu pesan, informasi atau imbauan yang disampaikan terkait perpajakan. Contohnya yaitu penjelasan peraturan pajak, tarif pajak, cara menghitung tarif pajak, dan cara membayar pajak, atau imbauan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan. Yang ketiga yaitu media atau saluran komunikasi, alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan perpajakan. Contohnya media sosial, website, surat, telepon, tatap muka, atau media massa. Selanjutnya yang keempat yaitu penerima atau komunikan. Penerima atau komunikan yaitu adalah pihak yang menerima pesan atau informasi perpajakan ini, bisa berupa wajib pajak, masyarakat umum, ataupun pihak terkait lainnya. Selanjutnya yaitu yang kelima, umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback ini merupakan respon atau reaksi dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Contohnya yaitu pertanyaan, tanggapan, ataupun tindakan tertentu sebagai respon terhadap pesan perpajakan. Selanjutnya yang keenam yaitu konteks, yaitu situasi atau kondisi yang mempengaruhi proses komunikasi perpajakan. Contohnya kondisi ekonomi, peraturan perundang-undangan, atau budaya masyarakat. Selanjutnya proses komunikasi perpajakan yang terakhir yaitu gangguan. Faktor-faktor yang dapat menghambat atau mengganggu proses komunikasi perpajakan. Contohnya informasi yang tidak jelas, sikap negatif, atau kendala teknis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.